Halo, balik lagi sama gue Lanang Distira dalam acara gue Hororisme. Guys, kita tahu bahwa jalanan tuh sebagai tempat utama, wadah utama sebagai kendaraan umum, baik itu kendaraan yang gede maupun yang kecil, baik itu roda 4, roda 2 ataupun nggak punya roda. Banyak jalan di Indonesia yang menurut gue angker atau dihuni makhluk-makhluk halus. Contohnya kayak jalan-jalan tanjakan Emen, tikungan Amoy, dan lain sebagainya. Kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Yang pertama ada tanjakan Emen, berlokasi di Subang, Jawa Barat. Tanjakan ini sering menjadi saksi kecelakaan kendaraan-kendaraan bermotor, baik itu bis, mobil, ataupun kendaraan roda 2 seperti motor biasa. Di balik semua itu ternyata ada kisah mistis dari tanjakan Emen sendiri. Yang menjadi tanjakan ini begitu angker, begitu terkenal dengan keangkerannya adalah ada dulu katanya ada supir namanya Emen yang selalu lewat tanjakan ini. Dia supir bis gitu. Dia lewat di sini malam hari terus. Dia tewas karena ngangkut ikan asin dari Ciroyom, Bandung menuju Subang akibat kecelakaan tahun 1964. Dia tewas mengenaskan dengan keadaan tubuhnya terbakar hidup-hidup. Sejak kejadian itu, warga mempercayai arwah Emen terus bergentayangan. Adanya juga sih ada syarat kalau lewat tanjakan ini, katanya suruh ngelempar rokok sama harus klakson 3 kali gitu. Ada gambar lucu juga nih. Menurut mitosnya, mitos warga sendiri, mereka bilang si Emen itu minta korban. Terus kalau ada monyet melintaskan itu tanda kecelakaan, pandangan aneh di turunan. Terus yang keempat, ritual lempar rokok dan klaksonnya 3 kali. Itu menurut mitos dari warga sekitar. Tapi kalau menurut logika polisi, turunan dan belokan tajam banget, soalnya kemiringan 40-50 derajat sepanjang 2-3 km. Cuaca berkabut, minim penerangan dan rambu lalu lintas. Dibutuhkan jalur emergensi. Kondisi kendaraan dan sopir tidak prima karena perjalanan yang jauh, nggak ada apa-apa daerah situ, jadi bisa terjadi kecelakaan. Beberapa kasus juga pernah dialami orang-orang yang lewat situ sering. Jadi pas naik tanjakan itu tiba-tiba motornya berhenti sendiri, kalau nggak mogok atau kadang banyak bocor. Tahu sih emang kata-katanya sih kayak gitu, bilangnya warga-warga sekitar. Tapi nggak tahu juga kejelasannya kayak gimana. Ada juga yang remnya biasanya blong, tahu-tahu blong sendiri aja, makanya sering kecelakaan. Terowongan Casablanca, berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Terowongan Casablanca, siapa sih yang nggak tahu, udah dibuat film juga yang ada kuntilanak merahnya itu. Ya, terowongan Casablanca ini juga dikenal sebagai salah satu tempat jalan paling angker di Indonesia karena banyak kasus yang mati atau meninggal di situ karena ada sosok cewek yang lewat, setan kuntilanak merah katanya. Dulunya terowongan Casablanca ini dulunya bekas kuburan. Nah, setiap masuk ke tengah malam, lokasi ini menjadi menakutkan karena jalan yang gelap. Dulu sih minim penerangan, kalau sekarang agak mendingan kayaknya. Jadi sering terjadi kecelakaan, katanya ada yang lewat lah, ada yang tahu-tahu di depan. Jadi motor kalau jalan gini tiba-tiba dia langsung berhenti, soalnya ada cewek lewat, tetap masa ditabrak, boncengin lah. Yang ketiga ada jalan di Alas Bonggan. Alas ini berada di kota Blora, Jawa Tengah. Kalau alas bahasa Indonesia namanya hutan, ya kayak hutan gitulah. Beberapa tahun terakhir ini Alas ini udah terkenal banget gara-gara ada bis yang nyasar masuk ke dalam hutan. Bayangin, itu bis gede banget masuk ke hutan, bener-bener di dalam hutan, diapit sama pohon-pohon gitu. Di logika aja nggak mungkin bisa masuk. Bis masuk gimana coba, nggak ada jalannya. Dia masuk di tengah hutan sekitar berapa kilometer gitu.
Nah, kronologi ceritanya itu waktu itu sopir bus mau nyalip, katanya mau nyalip karena kondisi jalanan yang menanjak. Kernet bus meminta sopir bus untuk membiarkan truk itu mendaki duluan yang di depannya. Dan setelah truk itu berhasil melalui tanjakan, sopir bus itu pun mencoba melewati tanjakan. Nah, mau ngikutin gini set. Nah, pas mendaki gini tiba-tiba mesin bus itu mati. Sopir kernet memutuskan untuk turun dari bus. Tiba-tiba mereka bingung sendiri, di samping-sampingnya kok pohon semua. Nah, pas dia udah ngejekin kaki di tanahnya, ternyata udah nggak aspal, ternyata udah tanah gitu, tanah sama rumput-rumput. Ada pohon-pohon gede gitu, pohon jati semuanya. Dan mereka bingung, pas ditelusurin mereka ternyata udah di dalam hutan berapa kilometer itu gue lupa. Yang keempat ada tikungan Amoy. Ya, Amoy, Cina. Kalian pasti tahu Amoy, cewek-cewek Cina. Nah, tikungan ini berada di desa Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tikungan ini sebenarnya nggak nyeremin kalau siang. Nah, setelah maghrib itu mulai agak mencekam lah, kayak gitu. Konon di sini tuh ada hantu cewek yang biasanya dia tuh melintas kalau malam-malam, ganggu pengendara. Konon dia juga sering bikin mati mesin kendaraan yang lewat situ ya. Tahu-tahu mogok sendiri gitu. Terus pas yang punya mobil keluar, tahu-tahu di dalam mobil tuh ada cewek pakai baju Cina. Nah, itu si Amoynya. Ternyata di balik semua itu pada tahun 1970 ada kendaraan lewat yang dikemudikan oleh gadis-gadis Tionghoa. Mereka mengalami kecelakaan, jatuh ke jurang. Beberapa penumpang tewas di lokasi kejadian. Ada juga yang selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sejak saat itu warga menyebutnya tikungan Amoy karena mereka sering melihat seorang gadis lewat pakai baju, dia pakaian Cina gitu, pakai pakaian Cina, pakai baju merah-merah, terus ada gambar naga apa itu, naga Indosiar terus. Yang kelima ada jalur Pantura. Siapa sih nggak tahu jalur Pantura? Jalur yang menghubungkan antara Jawa Barat sampai Jawa Timur. Nah, jalur ini juga disebut sebagai jalur tengkorak karena sering memakan korban jiwa. Asli gue dari Kudus. Nah, Kudus itu dilewati juga sama jalur Pantura. Emang sih sering terjadi kecelakaan karena kalau menurut gue sendiri itu tuh yang bikin kecelakaan. Yang pertama jalannya tuh kebanyakan lurus. Jadi bikin nggak fokus. Nggak ada pembatas jalan juga. Jarang ada kota yang ada pembatas jalannya antara dua jalur itu. Nggak ada pembatas jalan antara motor dan mobil juga, jarang. Terus minimnya ini traffic lightnya jarang. Nah, itu juga bikin jalur ini jadi bikin kecelakaan. Karena di Indonesia tuh tanahnya goyang, jadi banyak aspal yang remuk. Ya remuk itu jadi kayak ngeretak. Retaknya tuh parah, nggak retak ke samping tapi retaknya tuh lurus gitu. Ada kejadian yang artis meninggal juga itu, yang almarhum Sofyan Sodikin itu. Di daerah gue sering juga kejadian meninggal tabrak bis, tabrak motor, tabrak mobil dan sebagainya. Nah, yang terakhir nomor 6. Ini ada jalan korban 40.000 jiwa. Nah, jalan ini berada di Makassar, Sulawesi. Menurut cerita yang beredar yang gue baca juga, tempat ini merupakan lokasi penguburan massal bagi warga Makassar yang menjadi korban pembantaian penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1946 sampai 1947. Sebenarnya korbannya nggak nyampe 40.000 jiwa, tapi untuk menggugat Belanda karena pelanggaran hak asasi manusia, maka dibikin angkanya segitu biar menambah kesan bahwa Belanda itu memang melanggar hak asasi manusia. Ada juga monumennya di sana. Bentuknya orang pakai tongkat gitu, terus kakinya satu udah nggak ada, sama tangannya satu tuh buntung juga. Kalau ngerinya sih menurut warga sekitar nggak begitu ngeri, cuman namanya juga bekas penguburan massal, jadinya gimana lagi, lu main ke kuburan aja pasti ngeri dah. Nah, itu
menurut gua daftar jalan paling mengerikan di Indonesia menurut versi gua sendiri loh, sama referensi yang gua baca juga. Itu tuh jalan yang paling mengerikan. Yang pertama dia berhantu, yang kedua dia banyak pembunuhan atau kecelakaan di situ. Yang ketiga emang jalannya udah tua, kondisinya nggak memungkinkan juga buat dilewatin kalau dalam keadaan nggak fit, akan jalan itu jadi ngeri. Tapi sengeri-ngerinya jalan masih ngeri jalan 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 kalau kalian suka sama video ini, klik jempol ke atas. Kalau kalian ya suka, klik jempol ke bawah. Jangan lupa klik subscribe biar gue bisa bikin video terus. Jangan lupa komen di video gue. Maju terus YouTubers Indonesia. Bye.